bisa lihat. Nah, contoh lainnya itu bola apa namanya, bandul ya, bandul. Misalnya nih, ini gini, ada bandul itu dilepas gitu kan sini, terus dia kan dia berayun terus tuh. Nah, cuma saya nggak ngerti nih kalau bandulnya berayunnya apakah apakah ya katakanlah seperti ini ya, setiap kali berayun dia berkurang 3/4-nya misalnya. Sampai dia berhenti. Tapi biasanya sih contoh yang digunakan yang bola ini. Bola dilempar dari atas, misalnya setinggi 5 meter, apa 4 meter, kemudian tiap kali memantul tingginya menjadi sekian, biasanya sih contohnya seperti itu ya. Nah, kita lihat apakah tinggi pantulan bola pada pemasaran di atas membentuk deret geometri. Kita lihat. Kan pertama 1 meter, pertama 1 meter, naik 1 meter. Kamu lihat deh, ini ada deret naik, ada deret turun nih. Ini deretnya naik. Ini turun. Nah, ada deret naik. Nah, deret naik pertama 1 meter nih, nah kan naik 1 meter. Habis itu naik lagi yang kedua, tiap kali memantul tingginya menjadi 1/4 kali tinggi pantulan sebelumnya. 1/4 dari 1 berarti 1/4 meter. Terus mantul lagi 1/4 dari sebelumnya. 1/4 dari sebelumnya. Ini ada kata-kata 1/4 kali dari tinggi pantulan sebelumnya. Jadi kalau tinggi pantulan 1/4, tinggi pantulan sebelumnya 1/4, sesudahnya berapa? Per 16, Bu. 16. Nah, betul. Nah, habis itu apa lagi? 64. Enggak deh. Dan seterusnya sampai dia berhenti. Ya. Sampai dia berhenti atau 0. Ini deret naik nih. Sekarang deret turun. Sama ya, turun 1 meter juga ya. Turun 1 meter, terus turun yang kedua juga 1/4, turun ketiga 1/16, turun keempat 1/64, dan seterusnya. Nah, kalau kamu lihat dia kan membentuk pola bilangan tuh. Dia deret ini. Saya bilang dia deret berarti tambah-tambah gitu. Nah, kalau kamu lihat dia membentuk pola enggak? Iya, Bu. Bentuk pola ya. Pola barisan kayak apa yang begini? Deret apa? Deret geometri hasilnya berapa? 1/4. Dua-duanya itu merupakan deret geometri yang rasionya 1/4. Sekarang ditanya, setelah melakukan percobaan, apakah kalian mengetahui dengan pasti berapa kali bola memantul sampai akhirnya berhenti? Boleh nih dicoba di rumah. Tahu nggak kira-kira berapa pastinya bola itu memantul sampai berhenti? Bisa nggak kamu kira-kira?
Kira-kira susah, Bu. Kira-kira susah banyak gitu ya. Bolanya kan mantul terus, biasanya mantul terus sampai dia berhenti. Dan kita nggak tahu dia mantulnya berapa kali. Nah, anggaplah dia memantulnya itu sebanyak tak hingga. Sebanyak tak hingga. Maka, lihat berapa panjang. Nah, berikutnya akan ditanya berapa panjang lintasan yang ditempuh bola sampai bola tersebut berhenti. Berapa panjang lintasan yang ditempuh bola sampai bola tersebut berhenti? Berarti kan kita harus menjumlahkan semua nih. 1 tambah 1/4 tambah 1/16 tambah 1/4 gitu ya. Kemarin masih ingat rumus deret geometri gimana? A kali S. N S sama dengan SN ya. Iya. SN Nah, sama dengan N per A 2 kali R pangkat N min 1 per R min 1. Rumusnya gini nih. Ya, kita tetap pakai rumus ini juga. Cuma begini, kan kita nggak tahu ya, apa namanya si bola tuh sampai berapa kali memantul gitu. Sampai berapa kali mantul. Dia mantul terus, pokoknya sepentas kita nggak tahu dia mantulnya sampai berapa. Katakanlah memantul sampai tak hingga. Memantul sampai tak hingga. Rumusnya kan gini nih. Sekarang coba kita logikain deh. R-nya kan 1/4 nih. R-nya 1/4. R sama dengan 1/4. Kalau R pangkat 1 berarti kan 1/4. Atau 0,25. Terus kalau dia memantulnya 2 kali, berarti R pangkat 2 sama dengan 1/4 kuadrat. 1/16. Berapa tuh 1/16 itu 0, berapa? Itu 0. 0,0625. 0,0625. Makin kecil ya. Kita tadi 0,25, ini 0,625. Terus kalau R-nya pangkat 3, nah kalau memantulnya 3 kali, berarti 1/64. 1/64 itu berapa sih? 0,01526. Gimana? 0,015625. Oh, 015. 15625. Kalau R pangkat 4 berarti 1/256. 0,00390625. 0,0039. Gini. Iya. Kamu lihat deh, semakin pangkatnya semakin tinggi,
makin tinggi pangkatnya, makin tinggi pangkat si rasio ini, si R ini, ternyata dia semakin menuju angka berapa hasilnya? Makin kecil, makin besar? Makin kecil. Makin kecil, betul. Jadi R pangkat 1 itu seperempat 0,25. Nah, seper-16 ternyata 0,0625. Tuh, makin kecil. Ini 0,015625. Ini 0,003900625. Kebayang nggak kalau R pangkat A hingga? Pasti makin kecil lagi kan gitu ya? Makin kecil lagi. Sehingga kita bisa katakan untuk R menuju K hingga dia hasilnya akan mendekati 0. Hasilnya dia akan mendekati 0. Maka si Sn yang ada di sini di atas, kalau ditanya S tak hingganya, berarti A kali 1 min Rn. Nah, saya bikin dulu Sn ya. Sn kan tadi rumusnya A kali R pangkat N pangkat N min 1 per R min 1. Tuh. Nah, seandainya maka S tak hingga sama dengan A kali R pangkat N-nya 0 dikurang 1 per R min 1. Nah, ini jadinya gimana? A per R Min 1. min 1. Kali min 1 ya? Per R min 1. Bu, Hmm? bukannya 1 min R ya? Soalnya kan R-nya kurang dari 1. Kan dibilang kemarin sama aja, mau rumusnya yang R-nya kurang dari 1 kek. Mau lebih dari 1 sama aja. Ini nanti kalau kamu pindahin minusnya ke bawah, itu jadi 1 min R. Ini kan min A. Min A per R min 1 kan. Seandainya saya mau A-nya saya turunin, minusnya saya turunin ke bawah. Jadi A per min 1 kali R min 1. Sama nggak hasilnya? Sama, Bu. Iya, sama. Tapi di bawahnya jadi gimana? Kaliin ke dalam. Min R Min R plus 1. plus 1. Atau A per 1 min R. Ini S tak hingga. Jadi kamu kalau ketemu bentuk soal begini yang terus saja gitu, terus sampai berhenti, maka kalau ditanya berapa jumlah tak hingganya, berapa jumlah tak hingganya, gunakan rumus ini S tak hingga. Dengan catatan, kamu boleh pakai rumus ini kalau si R-nya itu di antara min 1 sampai 1. Jadi khusus untuk deret geometri tak hingga yang rasionya dari min 1 sampai 1, maka untuk mencari jumlah tak hingganya ini rumusnya. Untuk mencari jumlah tak hingganya loh ya. Tapi seandainya yang ditanya itu cuma misalnya tentukan misalnya saya punya soal gini. Ini nanti kita di sini nyari panjang, nyari lintasan bolanya. Misalnya tentukan jumlah suku ke diketahui deret geometri. Misalnya kayak 6 plus 2 plus 2 per 3 plus 2 per 9
dan seterusnya. Tentukan A. Jumlah berapa? 5 suku pertama. B. Tentukan jumlah tak hingga deret tersebut. Yuk, gimana? Bu, itu jumlah 5 atau jumlah S, Bu? Lima. Oke, Bu. Tentukan dulu rasionya. Rasionya berapa? Sepertiga. 1/3. 3 ya? Oke, rasionya 1/3. Kalau gitu untuk yang A gimana? Pakai rumus SN biasa, Bu. Ya, betul. Yang A pakai rumus SN biasa. SN sama dengan pakai rumus yang mana? A kali R pangkat N 1 per N. Per R min 1. A-nya berapa? A-nya 6 ya. Terus R-nya 1/3 pangkat 5. Min 1. 3 pangkat 5 berapa tuh? 2/3 ya? Enggak sih? Iya, Bu. 2/3 kurang 1. Itu 2/3-nya nggak Min, Bu? 2/3-nya. Ini ya. Ya sih. 1/3 kurang 1 min 2/3 kan? Terus gimana? Iya benar, tadi kurang ini. Jadi 6. Nah, ini satunya dijadiin 2/3 per 2/3. Min 242. 242. Min 242 per 3 per 243. 2/3 per min 2/3. Oh, ribet ya. Maaf deh. 6, ini namanya habis ya. Jadi 2/42 per 2/3 dikali berapa? Min 3/2. Min 3/2. Iya. 3/2. Ini habis ya. Di atas ada min, di bawah ada min. Syaratnya ini. Nah, udah ya. Berapa nih? Syarat. Ya, jadi banyak lah gitu. Syarat ini jadi 3. Jadi berapa tuh? 9 kali 2/42 per 2/3. Ya udah gitu lah. Saya malas hitungnya. Ih. 2/3 bisa bagi 9 kali. Ya nggak sih? Yang 2/3-nya nggak disederhanain aja, Bu, sama 3. Iya nih bisa nih. Bentar. Ini sama ini bisa 81. Terus ini sama ini bisa 27. Jadinya tinggal 2/42 per 27. Nah, udah segini. Jumlah 5 suku pertamanya 242 per 27. Nah, sementara untuk yang B gimana? Jumlah tak hingga deret tersebut. Yang rumus deret tak hingga. Ya, rumus deret tak hingga yang S tak hingga sama dengan A per 1 min R. A-nya berapa tadi? 6 ya? 6 per 1 kurang 1/3. 6 per 2/3. Jadi 6 kali 3/2. Berapa tuh? 9 ya? Iya. Apa? Ya Allah, rapat lagi. Senang banget rapat ya, bingung sih.
Ibu mau nanya, Bu. Mm-mm. Tadi syarat yang pakai S tak hingga tuh apa, Bu? Tadi saya nggak ngerti, Bu. Syaratnya yang min 1 kurang dari R kurang dari 1 gitu. Jadi syaratnya itu rasionya di antara mana? Oh ini, syaratnya itu rasionya di antara min 1 sampai 1. Maksudnya misalnya rasionya min 23, min 1/4, terus apa, 3/4, setengah gitu loh. Pokoknya di antara min 1 sampai 1 rasionya. Berarti min 1 sama satunya nggak boleh ada ya, Bu? Enggak dong. Kasih, Bu. Ya. Sampai sini yang mau tanya? Jadi bisa dibedakan ya soalnya nih. Deret geometrinya sama. Dia deret geometri tak hingga. Ini yang begini namanya deret geometri tak hingga konvergen. Namanya deret geometri tak hingga konvergen. Misalnya, contoh tadi apa? 6, 2/3, 2/9, dan seterusnya. Terus, apa lagi ya? Contohnya, 4 misalnya. 4, min 2 plus 1 min setengah plus 1/4. Hasilnya berapa yuk? Yang mana, Bu? Nih yang kedua. Min 1/2 nggak sih, Bu? Iya, Setengah. hasilnya min Min 1/2 setengah. ya. Ini R-nya, yang ini R-nya 1/3, Bawah min setengah. ini R-nya min 1/3. Terus kalau misalnya ada 1, 3, 9, 27, 81, dan seterusnya. Ini R-nya berapa nih? 3. Kamu lihat di 2 soal pertama, ini kan rasionya dia memenuhi yang atas ya. Memenuhi min 1 kurang dari R kurang dari 1. Artinya angkanya semakin lama semakin kecil. Semakin menuju ke suatu angka yaitu angka 0. Nah, model deret seperti ini namanya deret geometri konvergen. Sedangkan yang ini namanya, dia kan akan terus besar nih, misalnya 81, 2, 4, 3. Nggak ketahuan ujungnya berapa. Ujungnya ya tak hingga. Bilangan yang besar sekali. Nah, yang begini namanya divergen. Nah, yang bisa dicari jumlah tak hingganya itu yang konvergen aja. Yang semakin lama angkanya semakin menuju 0. Cuma deret geometri tak hingga konvergen aja yang bisa dicari jumlah tak hingganya. Kalau yang ini nggak mungkin dicari nih jumlah tak hingganya karena makin besar. Makin lama makin besar. 81, 2, 4, 3. Nah, dan seterusnya. Bisa. Sampai sini yang mau tanya?
Kalau kita balik lagi ke bola tadi, kita belum nyari, belum nyari jumlah, belum nyari panjang lintasannya nih. Berarti panjang lintasan yang tertuju bola sampai bola tersebut berhenti. Ini belum kita cari. Taruh mana ya? Nah, lagi deh. Nah, kamu bikin catatannya yang rapi ya. Aduh. Ini catatannya turun. Nah, bolanya mengalami naik dan turun. Artinya sebetulnya ada dua deret di situ, deret naik sama deret turun. Nah, untuk soal-soal semacam itu kamu harus hati-hati ya. Artinya ini bola kan ada, dia naik turun naik turun naik turun. Nah berarti ada dua deret seperti tadi, deret naik dan deret turun. Itu jadi jangan cuma satu aja kamu ambil, jangan cuma satu angka 1 plus 4 plus 16 plus 64, enggak begitu, karena kan kalau kita gambar ya begini jadinya dia naik turun naik turun naik turun naik turun gitu. Makanya dibuat seperti ini, ada deret naik ada deret turun. Nah masing-masing cari jumlahnya, jumlah tangganya cari. Nah ini jumlah tangganya berapa? A per 1 min R nya berapa A nya? 1 Per 1 kurang 4. 4. 1 per 34 ya. 4 per 3. Ini juga kebetulan sama. Dengan deretnya juga sama persis, A-nya 1. Ya udah samain aja ya. Kalau gitu panjang lintasannya jadi panjang lintasan bola sampai berhenti empat per 3 tambah 4 per 3, deret naik tambah deret turun 8 per 3 atau 2 per 3 katakanlah meter. Tadi meter ya? Iya 1 meter. Nah, udah segini. Bu, itu deret naik sama deret turunnya itu pasti selalu sama nggak, Bu? Enggak juga. Kalau misalnya soalnya gini gimana? Tidak ya. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian berapa meter ya? 2 meter lah katakanlah. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 2 meter. Setiap kali
jatuh. Bola akan memantul dua per tiga dari ketinggian 9. Berapa panjang lintasan yang ditempuh bola sampai berhenti? Nah, kalau ini ilustrasinya gimana? Kan ilustrasinya nih gini ya. Katakanlah nih bola dijatuhin dari sini, ini kan bola nih. Tingginya 2 meter ceritanya. Jatuh cuing gitu. Ini jatuh deh. Bawah gitu ya. Ke bawah sini. Terus dia memantulnya ternyata 2/3 dari ketinggian semula. Nah, mantul naik ke atas 2/3. Ke sini misalnya. Terus turun lagi. Terus naik lagi 2/3 nih. Terus begitu. Nah, terus nih. Nah, kamu kan lihat ada dua tuh, ada dia turun, ada waktu dia turun, ada waktu dia naik. Ini turun, mana lagi turun, ini turun. Terus ada yang waktu dia naik. Coba kamu lihat deret turun sama deret pantulnya sama nggak? Beda, Bu. Beda. Deret turunnya mulai dari berapa? 2. 2 meter. Dari 2 meter. Terus 2/3-nya ya, 2/3 dari 2 berapa? 4/3. 4/3. 4/3. Terus 16/9. 16. 8/9. 8/9. 16/2 dan seterusnya. Ya. Sementara deret naiknya Dari 4/3 ya. deret naiknya dari 4/3. Dan seterusnya. Dua-duanya rasionya berapa? Sama nggak rasionya? Sama. Sama, betul. Rasionya dua-duanya sama-sama 2/3. Ini juga rasionya 2/3. Tapi mulanya beda. Gitu. Kalau deret turun dimulai dari 2, deret naiknya dimulai dari 4/3. Jadi tergantung soal. Kalau soalnya kayak tadi, dilempar dari bawah setinggi 1 meter, terus turun kan pasti 1 meter juga. Nah, kalau kasusnya begini ya sama. Oh gini, yuk kita hitung yuk, coba yuk. Ini berarti R-nya berapa nih? S-nya berapa nih? S-nya kan A/1 min R ya. A-nya 2 ya, ini ya. 2/1 kurang 2/3. 2/1/3. Berapa? 6. 6. Ini? 1 kurang 2/3 tuh nggak min ya? Gimana Bang?
1 kurang 2/3-nya. Kenapa? Bukannya harusnya min 1/3, Bu. Enggak kok, kan itu 3/3 min 2/3. 1 kurang 2/3. Satunya Oh kita iya, sulap. maaf. Satunya kita sulap jadi 3/3. Kurang 2/3. Udah, 3 kurang 2, 1. Nih, sekarang yang ini. Sama rumusnya, 1 min A. Cuma A-nya beda dia. A-nya berapa? 4/3. 4/3. 4/3, betul. Per 1 min 3. Jadi 4/3 dibagi. Kok ini 2/3 ya? Sorry. Hasilnya kan 2/3. Berarti 4. Pindahin deh. Total. Pindahin. 10. Iya, 2 meter. Sampai sini ada yang mau tanya? Bu mau nanya, Bu. Saya agak kurang paham yang naiknya itu kenapa dari 4/3 itu, Bu. Nih, coba lihat deh. Ini turun nih. Turun 2 meter. Terus ternyata setiap kali dia jatuh, naiknya itu 2/3 dari sebelumnya. Nih, yang biru ini deret naik. Lihat deh, yang biru ini kan nggak setinggi yang awal kan ya? Ini yang biru ini yang naik nih. Dia nggak setinggi yang awal. Jadi dia naiknya, deret naiknya mulai dari 4/3 nih. Yaitu 2/3 dari ketinggian 2 meter sebelumnya. Jadi deret naiknya tuh mulai dari hasil mantulnya gitu ya, Bu? Iya, betul. Mulai Oke, dari makasih, hasil Bu. pantulannya. Nah, untuk soal nomor 2 ini, mungkin kalau kamu belajar di bimbel itu ada rumus cepatnya. Dia 2 meter ya. Nah, awalnya 2 meter. Ini 2 kali 2 tambah 3 per 2 min 3. 10. 2 kali 10 kan? 2 kurang 3 min 1, tapi tanda mutlak 1 jadinya. 10 meter. Sama kan? 2 ini dari mana? 2 ini dari yang ketinggiannya 2 meter. Ketinggian semuanya 2 meter. 2 tambah 3 sama 2 min 3 itu dari rasionya. Ini rasionya kan 2/3 nih. Maka yang atas penjumlahannya, yang bawah selisihnya. Tapi ini khas untuk soal yang model kayak gini doang. Kalau soalnya dimodif jadi begini, udah lain lagi ceritanya. Udah nggak bisa pakai rumus tadi. Sampai sini ada mau tanya? Ibu, Apa nih? itu yang 2 tambah 3 per 12/3, 12. 12 ini Ya, itu dapat dari mana, Bu? Ini rumus cepat. Tanda mutlak maksudnya. Kan ini panjang lintasan semula nih. Sorry. Ketinggian awal. Ini yang 2 meter nih. Terus dari mana angka 2 dan 3? Dari rasionya. Ini dari rasionya. Jadi di atas penjumlahannya, di bawah selisihnya. Jadi kalau seandainya soalnya diganti, sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 3 meter. Terus rasionya 3/4. Berarti nanti 3 dikali 3 tambah 4 per selisihnya 3 sama 4. Berapa nih? 21. 1 meter.
tapi saya nggak akan mengedepankan cara ini karena saya khawatir soalnya nanti dimodifikasi. Kalau kamu ingatnya cuma yang tadi, ntar jangan-jangan kamu ngerjain bola yang begini begitu juga. Padahal beda cerita. Ya, sampai sini ada yang mau tanya? Kalau enggak, saya coba cari satu soal lagi. Karena aku begini lupa. Barber. Izin, silakan yang izin. Bu, Ibu. Ya. Boleh naikin bentar nggak, Bu? Bentar, saya lagi nyari satu contoh soal lagi yang oke. Diketahui segitiga siku-siku sama kaki. Sama dengan panjang. Juga segitiga siku-siku sama kaki dengan panjang sisi miring sama dengan satu. Tambah. Nih ganggu aja WhatsApp terus. Mau yang mana, Bang? Naikkan dikit, Bu. Ini tuh. Ya, Ini. apa? Nah, oke, makasih, Bu. Yuk. Kalau soalnya gini gimana? Diketahui segitiga siku-siku sama kaki pertama dengan
panjang sisi siku-siku A. Kita gambar yuk. Rasanya gimana sih, bikin yang gede dulu, yang gede. Bu, soalnya boleh digedein lagi nggak, Bu? Bisa sih, tapi Agak kecil. bentar ya. Nanti dia saya gedein. Itu gambar. Tuh, gede. Segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku sama kaki pertama dengan panjang siku-siku A. Nah, coba bikin. Bisa bikin yang gede deh. Biar enak ilustrasinya. Terus ini panjangnya sama nih ceritanya katanya sama kaki. Terus apa lagi? Terus dibuat segitiga siku-siku sama kaki kedua dengan panjang sisi miringnya. Dengan panjang sisi miring sama dengan panjang sisi. Oh, oke. Jadi dibikin begini. Begitu. Ini gambarnya nggak beres nih. Tapi ya kurang lebih gitu deh ilustrasinya. Ini sama. Terus dibikin lagi. Itu ini kalau biasa kasih tandatan lagi ya. Ini sama ini. Terus bikin lagi. Kebayang nggak? Ini apa itu mau kasih tanda tangan lagi? Ini sama ini. Gitu. Pokoknya terus begitu sampai kecil. Bikin segitiga lagi. Segitiganya selalu siku-siku. Selalu segitiga siku-siku sama kaki. Halo.
Nah, ini sih sinyal air kalkulator. Pokoknya gini, dibikin segitiga siku-siku terus sampai dia kecil-kecil. Bayang ya. Jadi segitiga pertama nih yang besar nih, yang besar, dia punya sisi A. Sisinya A. Ini A, panjangnya dari atas ke bawah panjangnya A, dari sini ke sini panjangnya A. Kemudian segitiga siku-siku sama kaki kedua itu panjang sisi miringnya itu sama dengan panjang sisi siku-siku yang pertama. Nah, jadi yang gede. Nah, gede. Habis itu dibikin lagi segitiga. Pokoknya sampai dia kecil. Jadi kalau dipecah jadinya gambarnya gede ini, yang pertama gede ini. Terus ini kecilan. Terus makin kecil lagi. Dan seterusnya. Pokoknya sampai kecil deh tuh segitiga. Sampai kecil. Nah pertanyaannya apa? Jumlah luas seluruh segitiga. Jumlah luas seluruh segitiganya. Sangat. Kita pakai ilustrasi yang ini aja ya, yang udah saya pisahin ya. Jadi yang pertama itu kan segitiganya dia ini A, yang ini A. Terus yang segitiga kedua gimana ukurannya? Yang A itu yang ini yang segitiga kedua. Bisa dicari ini? Bisa nggak ini? Pitagoras aja, andaikan ini X. Pitagorasnya gimana jadinya? Halo. Akar Nah, A kuadrat min X kuadrat. Gitu ya, Bu? X kuadrat tambah X kuadrat jadinya berapa? 2X kuadrat. X enggak di sini. Di rumus Pitagoras. Jadi A. Jadi A kuadrat ya? Iya. Iya enggak? Iya, Bu. Maka ini 2X kuadrat sama dengan A kuadrat. X kuadrat sama dengan A kuadrat per 2. Maka X sama dengan akar dari A kuadrat per 2. Akar A kuadrat itu A per akar 2. Kalau dirasionalkan, jadinya A per 2 akar 2. Jadinya nih X-nya tuh A per 2 akar 2. Nah, kurang lebih caranya sama nih, yang kecil juga sama. Yang kecil tuh sekarang miringnya jadi A per 2 akar 2. Udah, kita nggak usah nyari ininya ya. Cukup 2 ini. Yuk, luas yang ini berapa? Izin saya silakan. Luas segitiga yang pertama yang besar nih berapa luasnya? A. A kuadrat bagi 2 bukan, Bu? Iya. Kan rumus luas segitiga apa? A sekali tinggi bagi 2. Iya, atau setengah alas kali tinggi ya. Setengah alas kali tinggi. Ternyata alas sama tingginya sama. Jadi setengah A kali A. Sama dengan setengah A kuadrat. Nah, sekarang yang ini. Sama ya. Setengah alas kali tinggi ya. Nah, tapi alasnya A per 2 akar 2. Ya, gitu. Buat tutupnya ya. Di luar aja. Ini luas 1. Sama alas kali tinggi. Alas
2 kali akar 2 itu 2 bisa dicoret sama salah satu 2 yang di bawah. Ini jadinya berapa tuh? A kali A kuadrat per 4 ya? Sekarang kamu perhatikan. Luas 1 setengah A kuadrat. Luas 2 seperempat A kuadrat. Nanti luas 3 kamu akan dapat berapa? Bisa nebak, Pak? A kuadrat. 1/8. Berapa, Bang? 1/8. Iya, nanti luas ketiga itu 1/8 A kuadrat. Membentuk barisan atau deret geometri enggak? Iya. Nah, luasnya luas total. Nah, itu kan berarti berapa? Setengah A kuadrat, yang kedua 1/4 A kuadrat, yang ketiga 1/8 A kuadrat. Bisa nebak yang keempat? 1/16. Kuadrat dan seterusnya. Nah, gitu. Dan kalau kamu lihat dia membentuk deret geometri tak hingga konvergen ya, karena makin kecil nih. Setengah, 1/4, 1/8, 1/16, dan seterusnya. Rasionya berapa? Setengah. Setengah. Ya, betul. Jadi S tak hingganya A S setengah A 1 min R. hanya setengah A kuadrat 1 min setengah ya. Jadi setengah A kuadrat. Itu kurang setengah berapa? Setengah. Setengah. Setengahnya habis dong. Jadi A kuadrat. Iya. Selesai. Sampai sini ada yang mau tanya? Tuh, menarik kan? Soalnya. Bu, tapi saya mau tahu, Bu, cara Tanya. cari luas yang Tiga. segitiga ketiga ya, Bu. Kan itu saya cuma ngelihat polanya doang. Siap. Yang ketiga, miringnya sekarang jadi sama yang F tadi. Nah, kita harus tahu nih yang andaikan ini Y gitu ya. Maka kalau pakai Pythagoras berarti Y kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan A per 2 akar 2 kuadrat. Ini 2Y kuadrat sama dengan A kuadrat per 4 kali 2. 2 kuadrat 4 kan? Akar 2 dikuadratin 2. Atau A kuadrat per 2. Kan 2 bagi 4, 2. Ini 2Y kuadrat. Maka Y kuadrat sama dengan A kuadrat per 4. Nah, maka Y adalah akar dari A kuadrat per 4. Atau A per 2. Nah, berarti luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Alasnya A per 2. Tingginya A per 2 juga. Terus jadi A per 8. Jadi A kuadrat per 8. Nah, benar kan? Oke, Bu. Oke ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya main lagi deh, Bu. Saya bingung sama kalimat buat bikin segitiganya gitu, Bu. Iya, Jadi kayak kenapa tiba-tiba ada yang di dalam-dalamnya gitu, Bu. apa namanya sih juga tadi bacanya agak ribet gimana gitu ya. Kan dibuat segitiga siku-siku sama kaki dengan panjang siku-sikunya A. Jadi ini pertama A nih. Terus yang kedua dibuat segitiga siku-siku sama kaki kedua dengan yang di sini nih kuncinya nih. Dengan panjang sisi miring mana kiri? Nah, ini dia. Dengan panjang sisi miring itu ternyata sama dengan panjang sisi siku-siku segitiga pertama. Nah, di sini nih kuncinya nih. Ya. Gitu ya.
Nah, di sini nih kuncinya nih. Segitiga kedua ada ukurannya adalah panjang sisi miringnya. Ini panjang sisi miringnya itu sama dengan panjang sisi siku-siku segi pertama. Ini yang gede ini kan segitiga siku-siku pertama nih. Nah, segitiga siku-siku yang kedua itu saya ganti warnanya merahnya. Nah, jadi segitiga siku-siku yang kedua itu tuh dia sisi miringnya kan yang bawah ini ya. Sisi miringnya yang bawah ini sekarang. Yang merah nih, yang merah. Ini saya bikin. Airin gendong cinta. Sisi miringnya itu sama dengan sisi siku-siku segitiga yang besar. Gitu. Nah, ini segitiga yang kedua kayak gini nih. Bahwa sisi miringnya nih, ini yang bawah. Kamu jangan mikir sisi miringnya yang miring-miringnya ini, enggak. Segitiga siku-siku ya kita andaikan miringnya itu kan yang panjang. Bahwa panjang sisi miringnya sama dengan panjang sisi siku-siku segi yang pertama. Terus selanjutnya sama dibikin segitiga lagi yang sisi miringnya itu sama dengan panjang siku-siku yang merah ini. Asli apa nih coklat ya? Ini coklat. Nah, ternyata diminta kayak gitu juga. Jadi panjang sisi miringnya sama dengan panjang sisi siku-siku segitiga sebelumnya. Ini dia. Airin, aduh. Kebayang nggak? Oke, kebayang. Dan seterusnya sampai dia kecil. Kasih, Bu. Sama-sama. Ini soal begini, kalau dulu banyak nih di apa nih yang masuk perguruan tinggi gitu, atau SNMPTN atau apa gitu, ini banyak misalnya. Ini menarik untuk kita cermati. Jadi kamu harus cermat melihat apa namanya, baca soal tuh harus cermat, terus mengartikan soal ke bentuk geometri atau ke bentuk persamaan matematika itu juga harus betul-betul teliti. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Bisa udah kasih kamu soal yang lumayan. Biasanya soalnya paling begini doang nih. Paling biasanya soal kayak soal nomor 2, sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian bla bosan. Ini udah bisa kasih soal yang oke. Habis materi kita barisan dan darat geometri, ada yang mau tanya sampai sini? Kalau enggak, silakan istirahat. Biar kamu lanjutkan pelajaran setelah ini. Kemudian siap-siap untuk ulangan. Insya Allah ulangan besok dan enggak pagi. Yang jelas enggak pagi. Paling cepat jam 3. Ya. Materinya eksponen sama logaritma aja. Tapi nanti saya akan pisah. Jadi ada nilai untuk eksponen, ada nilai untuk logaritma. Nah, apakah nanti di rapot bayangan kamu itu akan dijadikan satu atau gimana nanti saya cek. Tapi yang jelas saya akan bagi 2. Jadi nilai eksponen sendiri, nilai logaritma sendiri. Jadi seandainya kamu, jangan ya. Misalnya ada yang nggak kamu kuasai di salah satu itu ya, berarti nanti kamu tinggal mempelajari salah satunya aja. Enggak dua-duanya. Ya, ini saya kirim ke kelas ini. Silakan boleh sudah buat.